Wanita biasa Ye Qingyao, usiamu habis. Mengingat kau tak pernah berbuat jahat semasa hidup dan memiliki perbuatan baik melindungi yang lemah, maka dianugerahkan masuk alam dewa. Segera berinkarnasi. Kaisar dunia bawah, hamba berani tanya. Segel reinkarnasi terikat. Jiwa fana dilarang tinggal. Di buku hidup mati, ada nama kakekku Ye Hong. Berani sekali! Buku hidup mati rahasia langit bumi, mana boleh diintip manusia biasa. Mengingat kau baru di alam baka, belum tahu aturan, tenangkan diri. Masuk ke jalan reinkarnasi. Kalau tidak ada jejak kakekku Ye Hong di buku hidup mati, aku tidak mau ikut reinkarnasi ini. Hanya roh manusia fana berani melawan hukum surga. Aku mencarinya 10 tahun. Hidup harus lihat dia, mati harus lihat jiwanya. Kalian berada tinggi di atas, menguasai hidup mati seluruh manusia, tapi bahkan tak bisa memberitahu keberadaan satu orang fana. Perputaran alam memiliki aturannya sendiri. Jika kakekmu tidak ada di buku hidup mati, meski sudah lama lepas dari 3 alam, kamu cuma jiwa fana. Tidak ditemukan. Aku tidak percaya. Hari ini meskipun kau hancurkan aku dengan hukum ini, aku tetap harus mendapatkan jawaban pasti. Keras kepala, tindas! Ada, kawan lama, Kaisar Ming. Kenapa marah banget? Ketaramu hampir robohkan semua tiang aula ini. Kakek Pai, kamu bukan di langit 9 jadi pejabat. Kenapa campuri reinkarnasi di sini? Cuma lewat. Beneran cuma lewat. Aku bosan tinggal di langit. Turun buat hirup aura. Dingin melembabkan paru-paru. Tubuh jiwa benih. Tak ada jejak noda karma sama sekali. Ternyata sifat langkah hindari hukum surga. Benar-benar cari kemana-mana tak ketemu. Dapatnya tanpa susah payah. Kamu siapa? Jangan takut gadis. Aku datang menyelamatkanmu. Iman lama Ming Huang. Jujur saja. Aku mengincar jiwa gadis ini. Kang Yo, tatanan reinkarnasi adalah dasar alam semesta. Tak boleh kau bawa sembarangan. Aturan selalu dibuat orang. Gadis ini terlalu terobsesi. Tak mau bereinkarnasi. Kalau kau paksa menekan, wujud jiwa murni ini hancur. Bukankah itu sia-sia besar? Dia melawan hukum alam. Pantas dihukum. Ujian ini berisi 100,000 jasa. Anggap saja uang jalan. Anggap saja aku yang menebus dosanya. Karena melawan hukum alam. 100,000 kong dah. Baik Yueng, kamu rela banget. Tapi peraturan alam baka tak bisa disuap cuma dengan jasa baik. Kawan lama, jangan kaku. Koko laki-lakimu dapat sedikit masalah di langit 9. Aku yang sudah menutup masalahnya. Berani kamu mengancamku? Mana berani? Aku cuma mau tawarin kerja sama yang untung kedua pihak. 100,000 jasa kebajikan. Ditambah hak akses 3 hari ke pavilion emas Yosia. Kamu serahkan masalah merepotkan ini ke aku, semua orang senang. Tahu berapa karma? Ambil roh fana. Tidak usah repot, kawan lama. Jangan ulangi lagi. Terima kasih atas kemurahanmu, kawan lama. Ayo kita pergi. Ini Jusha. Kamu siapa sebenarnya? Saya pejabat Zhu Xiao. Panggil saya Bai Yuwen. Kamu rela berkorban begitu besar. Bahkan tidak segan menyinggung penguasa dunia bawah. Merebutku ke sini. Bisa bantu saya cari kakek? Urusan cari orang kita bicara nanti saja. Aku beli kamu pakai 100,000 pahala. Bukan untuk berbuat baik. Sudah kulihat, tak ada rezeki gratis. Katakan saja, apa yang kau mau? Kamu orang pintar. Wujud roh yang bisa hindari hukum langit dan karma. Lakukan satu hal untukku. Kalau aku tidak setuju, Kamu tidak punya hak untuk menolak. Di atas langit 9 ini, kamu hantu manusia tanpa jasa. Maukah Kang saja bisa menghancurkanmu? kamu boleh coba. Aku bahkan tidak masuk siklus reinkarnasi kaisar kematian. Kira kamu aku takut hancur lenyap? Hai ada, anak muda zaman sekarang emang gampang banget marah. Tenang, asal kamu patuh. Aku bantu cari orang untukmu. Bagi saya ini sepele. Setuju. Tapi kamu lebih baik tepati janjimu, atau aku jamin kamu akan menyesal. Gadis, simpan tulang fanamu. Tuan yang menguasai istana api menjauh ini adalah Raja Iblis yang sangat pemarah dan sulit diatur. Raja Iblis pengacau? Ingat, nanti setelah masuk, apapun yang kamu lihat, tunduk patuh saja. Dia marah. Kau tak temukan kakek, jiwamu terbakar musnah. Apa ya? Rongsokan apa yang kau bawa pulang lagi?
Yang Mulia bercanda. Ini memang pengikut terbaik yang saya dapatkan dengan harga mahal dari alam baka untuk anda. Wujud roh murni pasti sesuai keinginan anda. Sampa. Kamu bahkan tak tahan sisa gelombang formasi api Jiuyu di hadapanku. Tek layak masuk di Huodian. Kodis, ini aturan Istana Li Huo. Kamu harus tahan dulu tekanan formasi di depan aula. Aku cuma bisa antar kamu sampai sini. Semoga beruntung. Rubah tua. Cuma roh manusia biasa. Tua bangau putih. Benar-benar sudah pikun. Semua sampah dimasukkan ke aula Li Huo. Berlutsat atau minggat sendiri dari 9 langit. Kurlotet, aku bahkan tidak sujud pada Rajaan Alam Baka. Siapa kamu yang pantas minta aku menunduk? Pakai formasi mati baka orang hidup. Istana api segini. Kamu ngomong apa sih? Pola formasi terbalik api tertahan dalam. Ini sama sekali bukan formasi uji potensi. Ini formasi maut pembasmi monster tingkat tinggi. Kalian Pantas berlutut. Ini bukan tekanan aura. Ini ketakutan naluriah akan kematian di lubuk jiwa. Manusia fana berani menghina formasiku. Yang Mulia berani pasang formasi ini. Larang orang bicara jujur. Cerdas Jiu Xiao. Semua orang yang menemui aku harus bersujud ke tanah. Kenapa kamu tidak berlutut? Kalau Yang Mulia cuma mau orang penurut, beli saja lebih banyak patung kayu di bengkel Tianggong. Taruh di depan aula. Gagah tak buang jasa. Kenapa repot-repot datang ke sini buat cari anak buah? Ada si kecil yang sulit diatur. Aku suruh kamu kurangi sifat melawan. Kamu mau bolongin langit ya? Boneka. Oh. Agak menarik. Karena kamu bukan patung kayu, biar aku lihat seberapa keras tulang orang fana sepertimu. Pagi. Berani lancang! Roh Fana hina berani sekali ganggu tuan di depan aula Li Huo. Di mana prajurit surga? Segera tangkap makhluk nekat ini. Buang ke penjara surga. Oh. Tombak panggilan ketiga ini tidak cukup berat loh. Kurang ajar! Masih berani congkak di ambang maut. Tubuh mulia yang mulia. Mana mungkin bisa ditantang jiwa fana rendah sepertimu? Siapa ini? Aku Liu Qi, Kepala Istana Li Huo. Mengatur semua aturan di dalam aula. Kamu Rolia tak beradab. Hari ini tak keluar hidup dari alun-alun ini. Wewenang Tuan Kepala urusan sangat besar. Tapi, aku ingin bertanya sedikit. Apa aturan surga ketiga? Hukum surga ketiga dilarang berkelahi pribadi di Jiuxiao. Karena dilarang bertarung pribadi, tumbak yang dilempar Yang Mulia tadi tentu bukan untuk membunuhku di depan umum. Yang Mulia jelas menguji keberanian pelamar. Aku menangkapnya berarti sudah lulus. Tuan pengelola baru keluar langsung teriak pukul bunuh. Apa kau kira Yang Mulia langgar hukum? Masih menganggap aturan Yang Mulia kalah besar dari aturanmu. Omong kosong! Berani kamu memecah belah! Yang Mulia, wanita ini licik. Tidak boleh dibiarkan. Menekanku dengan peraturan surga. Keberanianmu memang sangat besar. Tidak berani. Saya hanya ingin cari nafkah pada Yang Mulia sekalian. Cari orang. Kamu anggap Istana Li Huo apa? Tempat amal? Istana Li Huo tentu bukan rumah amal. Jadi aku buktikan nilai diriku. Aku bisa menahan senjatamu, jadi bisa menyingkirkan banyak masalah untukmu. Sombong! Yang Mulia kuat. Mana perlu jiwa biasa halangi masalah. Dia. Siapa namamu? Ya Qingyao.
Liu Zhi, Hamba hadir. bawa dia ambil Lengkan. Mulai hari ini, dia adalah pelayan dewa pribadiku. Yang Mulia, ini tidak sesuai aturan. Dia cuma jiwa fana, bahkan tak layak jadi pelayan dewa penyapu. Mana bisa pelayan pribadi? Aturanku adalah aturan. Kamu keberatan. Hamba tidak berani. Aturan Istana Li Huo. Kalau tak hafal sebelum pelajaran besok, minggat ke dunia bawah. Jangan kira dengan trik licik yang tidak terhormat bisa bertahan kokoh di aula Li Huo. Buku peraturan ini 30,000 kata. Fan Hun tak bisa menghafalnya semalaman. Tidak usah Tuan Ketua repot. Jaga dirimu baik-baik. Kalau kau tidak hafal besok, aku dewa akan mengulitimu sendiri. Pasal 321 larang nafsu makan, putus pikiran kotor dunia fana. Pasal 320 larang pakaian aneh dan bumbu pedas. Ini bukan jadi dewa, ini malah jadi biksu petapa. Kalau tidak tahan, kalau tak mau menghafal, cepat balik ke alam baka. Tentu hafal. Tapi menghafal melelahkan. Aku harus isi energi dulu. Soalnya, apa benda kotor dunia fana di tanganmu? Buang sekarang. Tuan muda, ini bukan benda kotor. Namanya Latiao, terenak santero dunia fana. Di Istana Li Huo, aura fana dilarang keras. Satu langkah lagi mendekat, ku bakar kamu dan benda ini jadi abu. Tuan muda abaikan aturan langit. Sekarang malah takut jajanan duniawi. Tak berguna padaku. Aduh, aku kira penguasa Istana Api adalah dewa paling pemberontak di seluruh langit 9. Ternyata cuma terikat aturan. Anak penurut yang tak berani coba hal baru. Kamu panggil siapa bayi penurut? Kalau benda ini merusak tulang abadimu, jiwa fana saya terserah. Aku mau lihat trik apa yang kamu manusia ini bisa buat. Gimana? Jauh lebih mantap dari nektar surga hamba. Prank kasar ini. Rasanya aneh. Biasa saja. Oh, cuma biasa saja. Ya sudah kubuang, biar tidak mengotori pandangan Tuan Muda. Bukankah Tuan Muda bilang biasa saja? Aku cuma takut kamu buang sampah sembarangan, mengotori lantai Istana Api. Sini berikan. Iya, Tuan Muda bijak. Peduli bawahan, tas ini kamu urus. Yang Mulia Lian, Chen Yue beri perintah. Anjing Istana Shenwei, sejak kapan tak bisa mengetuk pintu? Situasi militer darurat. Jenderal Chen Yue kirim kabar. Orang yang kamu cari sudah ada jejak. Oh, Kami menemukan jejak Ye Hong, kakek gadis biasa itu. Si tua itu sembunyi rapat, tapi Shen Wei Fu temukan jejaknya. Kurang ajar! Orang Shen Wei Fu paham aturan. Tempat terlarang Istana Li Huo. Jangan berteriak di sini. Ganggu pertapaan Yang Mulia. Aku diperintah Jenderal Chen Yue sampaikan urusan mendesak. Berani halangi aku? Tangkap. Usir keluar gerbang langit 9. Laporan militer sudah sampai di sini. Tangkap dan usir keluar gerbang 9 langit. Tuan Muda, kamu biarkan anak buah hina rumah Shen Wei. Jenderal Chen Yue tak menyerah. Apa isi surat kerajaan itu? Di mana kakekku? kau nyari besar, suka campur urusan rahasia militer. Shen Wei Fu bukan untuk bawahan sepertimu. Tuan Muda bekerja keras memeriksa urusan militer. Ini menyegarkan. Hanya harap Tuan Muda bocorkan sedikit setelah baca. Tidak tahu diuntung. Henti, halangan dalam tanah hina. Sepertimu tak pantas menginjak sini. Aku pelayan pribadi Yang Mulia. Kenapa tak boleh masuk? Pejabat Liu sudah pesan. Kamu cuma hantu liar yang tak ngerti aturan. Yang Mulia berbaik hati memaafkan. Kamu malah merasa jadi tuan. Kamu bersihkan ini pakai tangan sambil berlutut. Kalau aku tidak pergi. Rafana tidak boleh terima pesan luar diam-diam. Jangan pikir camilan murahan. Puji Yang Mulia. Langsung naik hina tetap hina. Aturan di sini mutlak. Aturan, aku cuma tahu camilan itu diterima langsung. Putra mahkota. Kalian terus bilang murahan. Nah, DTSI Haikir. Gue tetepin aturan di istana Lipil ya. Atas nama Yang Mulia. Ingin aku berlutut. Kamu? Siapa sih? Anak buahku, sejak kapan kalian berani ajarin aturan? Aku cuma wakilnya. Dia tidak pantas campuri urusan di istanaku. Yang Mulia, hukum surga sangat ketat. Jiwa fana ini tak tahu sopan. Jika tidak dididik tegas, para jiwa lain pasti akan Biarkan dikunci. mereka cari aku. Kalian minggat dulu. Kalau berani masuk aula dalam lagi, ku bakar kalian jadi abu tabur kenantian. Air hitam ini rasanya lumayan. Lebih enak dari yang pedas tadi. Asal Yang Mulia suka soal papan giok itu. Dia Hong ada di alam peti api Behuang. Orang istana Shen Wei sedang mengejarnya, tapi dia kabur. Saat ini keberadaannya tidak diketahui. Rana api petir Behuang? Jangan terlalu cepat senang. Behuang tanah maut, penuh petir api sepanjang tahun. Nyawa madilik terai, nyaris mati. Terima kasih Yang Mulia. Ini hadiahnya. Aku cuma tak mau lihat wajah bodohmu. Kalau besok tak hafal aturan pelajaran pagi, aku tetap akan menguliti kamu. Jiwa orang rendahan berani menghina kita. Yang Mulia pasti sudah disihir olehnya. Kepala Liu benar, wanita ini harus disingkirkan. Besok hari lapangan, api petir, karena dia pelayan pribadi. Harus selalu di dekatnya. Arena petir api.
Di sana peti rapi tak kenal ampun. Kita bisa mengakalinya dengan mudah. Jiwa fana bahkan tak menyisakan abu. Kelezatan dunia fana, dewa pun tak tahan. Tuan Muda ada perintah? Apa sih benda aneh ini? Kenapa lidahku seolah terbakar api hebat? Bahkan kekuatan dewa tak tahan sakit. Yang mulia, tenangkan amarah. Ini cuma pedas ringan. Anak duniawi pun makan ini jadi camilan. Ini pertama kali Anda coba. Tubuhmu belum terbiasa. Ini obat penawar pedas. Silakan. Jiwa fana licik. Berani kau menjebakku. Yang mulia, Anda sendiri yang memasukkan bungkus latiau itu ke lengan. Aku selalu menunggu di luar dihukum. Tidak pernah masuk ke dalam istana sedikitpun. Kongles. Yang mulia, setelah makan latiau dan minum susu, Anda tak bisa keras padaku. Bisa kita bicara serius? Sketch trick. Mau tanya apa? Aku ingin tahu, mengapa pasukan elit istana Shenwei dari alam langit harus memburu kakekku? Sudah aku bilang, dia ada di Beihuang. Kenapa dia ditangkap? Itu urusan resmi Tianjiang Zhenyue. Saya tak mau campur. Orang tua fana biasa, layakkah Shenwei Fu kerahkan elit? Bahkan rela mengejar ke daerah terlarang Beihuang? Yang mulia, ini masuk akal? Seorang kakek dari alam fana. Seberapa banyak kamu sebenarnya tahu tentang kakekmu? Apa maksudmu? Kakek tua yang berjualan ramalan di pasar. Selain suka minum dan pamer, biasa saja. Kau kira kenapa ku biarkan kau sembrono? Kalau dia cuma orang fana biasa. Utusan Shen Weifu berani. Dia bukan manusia. Apa? Saya awalnya juga penasaran. Jadi saya mengunjungi departemen nasib sekali. Ketemu apa? Tidak apa-apa. Mana mungkin? Dia hidup 60 tahun di alam fana. Semua makhluk 6 alam tercatat di biro takdir. Persib manusia pun tak ada nama Yihong. Itu tidak mungkin. Aku tumbuh bersamanya. Aku ingat tanggal lahirnya jelas. Semening itu tidak ada di arsip resmi 3 alam. Namanya terukir di arsip. Telah orang paling bawah biro nasib. Itu rahasia super tersip 9 lapis. Bahkan saya, Tuan Muda Aula Yuho, tidak punya hak buka arsip itu. Sigil 9. Kamu tahu pusaran apa? Sebelum kamu terjebak terlalu dalam, saya bisa menjagamu tetap aman. Bebas gangguan Shen Weifu. Kenapa? Sekarang kamu mulai takut. Kamu ketawa apa? Yang mulia, percaya takdir. Takdir tak terlawan. Aku tidak percaya karena aturan pengadilan langit melarangku memeriksanya. Aku akan naik sendiri untuk merobek segel palsu itu. Sombong. Jiwamu fana tercium angin. Kamu bahkan tidak bisa melewati pelajaran besok pagi. Yang tadi cuma pedas biasa. Bungkus ini namanya pedas iblis. Layak aku duluan langgar aturan Josial. Kering mati. Hei, apapun rahasia yang kamu sembunyikan, aku pasti akan menemukanmu apapun rintangannya. Bahkan tidak dikirim pengawas pura-pura. Langsung tekan dengan senjata berat. Sambutan khas. Langsung banget sih. Mana pelayannya? Bahkan belum pernah melihat pemandangan sebesar ini. Dua dewa terhormat, apa maksud semua ini? Bukannya pagi ini kelas? Di mana pelatihnya? Pelatih? Kamu jiwa fana hina tanpa tulang dewa. Tak layak dibimbing pelatih surga. Tangkeng kosong. Senjata ini penuh sisa energi petir api. Menyentuhnya bisa membakar tubuh jiwaku. Ini jelas kesulitan. Menjebak. Ini namanya aturan. Arena Lehuo tidak terima pemalas. Sebelum matahari terbenam selesaikan, semua pahala bulanmu dipotong. Poin jasa no. Bahkan, Pangeran Mahkota ingin melindungimu. Aturan surga tidak akan memaafkanmu. Dua dewa terhormat, kemarin aku kurang ajar menentang kalian. Aku minta maaf. Mangkong beri tenggang waktu. Sekarang baru minta ampun. Sudah terlambat. Atau pinjamkan aku gerobak dorong saja boleh. Kalau tangku luka, gimana bawa camilan ke Pangeran Mahkota besok? Jangan tekan. Kami pakai yang mulia. Pangeran cuma sebentar suka makanan duniawi rendahanmu. Angkat tombak penghancur formasi Juyu yang paling berat itu. Gada Tuan Xian minimal 300 jin. Aku tak sanggup mengangkatnya. Kalau kalian tetap bersikeras, aku hanya bisa minta pangeran menegakkan keadilan. 你还敢提殿下？这里是练兵场，生死有命。真的 Sekarang aku ajar kamu karena melanggar perintah militer. Dasar tak tahu malu. Melanggar perintah militer. Aku mau lihat siapa yang menangis minta ibu duluan hari ini. Mati! Masih! Keras kepala! Tahan dia! K-slap. Siapa brengsek yang berani bikin keributan di wilayahku? Kalian semua mau mati ya? Gua baru keliling patroli. Kalian malas di sini. Kenapa senjata belum dikembalikan? Tuan Shangkui, jangan marah. Ini roh manusia baru yang tidak mau bergerak. Hamba siap mendidiknya dengan tegas.
Jiwa Fana, roh manusia apa yang bisa masuk medan latihan Lei Huo? Aku mau lihat siapa yang seberani ini. Hei, kakak tinggi, dia jalan dong! Ilmu jahat apa? Ini adalah zat penyadar di dunia fana untuk meningkatkan kewaspadaan para prajurit. Tak disangka Tuan Shan Kui punya napas super kuat, langsung meledakkannya. Cepat hanya kau! Kurasa kau mau bunuh Jenderal Langit? Kutukan racun apa ini? Ini bukan kutukan beracun. Namanya kabut peri ekstrak tanaman alami. Tulang dewa takkan terluka. Paling cuma pedas, sengat, bikin nangis. Buang racun bikin cantik. Detox cantik, Kau melihat luar. Ding, dinai emosi dari Lian naik 1000. Status, tersedak, hebat dan marah besar. Status, sangat menderita dan meragukan hidup. Mataku, beda sangat beda. Siapa brengsek tak membubut pada? Ayo, beri aku air. Kamu hebat. Begitu Shan Kui pulih, aku serahkan kamu duluan untuk tanggung kesalahan. Yang mulia, ini bukan salahku. Dua hero terpaksa aku bawa tombak 300 jin. Ya, aku tak punya tenaga sedikit pun. Cuma ambil penyegak untuk segar. Siapa sangka Tuan Shan Kui tiba-tiba menerjang cium hidungku. Alasan mengelawan jiwa duniawi. Kamu penuh bohong. Beta hari ini seharusnya tak ke lapangan latihan. Yang mulia tak seharusnya datang. Kenapa mengintip di gunung senjata? Jangan-jangan kau takut jiwaku yang hancur tertiup angin bakal mati di latihan pagi? Kamu terlalu berharap. Aku datang untuk mengawasi. Tunggu, baunya tak hilang. Kalau Tuan Shan Kui terus menabrak begini, lapangan latihan mau runtuh. Tuan Istana APIR, Jenderal Agung Shen Yue datang. Kalian semua cepat berbaris rapi. Kurang ajar, tidak pantas. Betul. Sama, si Pu ini. Auranya lebih menakutkan darimu. Ayahku, Jenderal Surga Shen Yue. Ayah kandungmu, bukankah dia bertapa? Dia sangat tegas soal aturan. Tak mentolerir kesalahan. Kalau dia lihat pemandangan berantakan ini, kita berdua kena hukuman berat. Lihat, tunduk, jangan bersuara. Shan Kui, kamu pelatih kok? Gak ngajar prajurit, malah berbuat gila di sini. Minggir, Spirit, aku air. Kamu keras kepala, mundur. Kamu. Kena iblis, apa ini? Penjaga, lindungi Ayahmu menangis. Gawat. Dia akan membunuh kita. Aku adalah bangsa iblis. Jenderal Agung diserang. Panggil Dewa Medis. Itu dia. Itu jiwa Fana Istana Lei Huo. Jangan menyihirnya. Yang mulia, ini tidak sengaja. Percaya hukum surga. Di mana menurutmu? Membunuh pejabat penting surga langit. Hukumnya jiwa dan ragamu dihancurkan total. Kalau aku menyerahkan diri sekarang, bisakah dapat hukuman ringan? Misalnya bayar denda, tulis surat kesalahan 8,000 kata. Diam! Kamu buat saya malu. Habis-habisan. Tuan Muda, kenapa anda ada di sini juga? Apa salahnya saya meninjau latihan? Kalian bersyirik sembarangan. Tidak tahu sopan santun. Tuan muda, jiwa Fana pakai sihir jahat aneh. Bukan hanya Tuan Shan Kui terluka parah, Jenderal Besar Shen Yue pun diserang keji. Jenderal Agung, biasanya kurang berlatih. Bahkan tak bisa menahan napas dan fokus sebentar. Malah pingsan cuma karena bau sepele. Tak takut ditertawakan 6 alam kalau tersebar. Jenderal Suci Tuan Muda pejabat tinggi surga, jaga utara ya. Berabad-abad tak pernah terluka. Hari ini malah kalah di tangan jiwa manusia biasa. Harus segera ditangkap. Komandan Bot. Kau buru-buru menghukumnya. Ingin sekali dia cepat mati. Kamu berani kuasai militer Shen Wei? Tidak berani. Dia sangat berbahaya. Harus dibunuh. Makan boleh sembarangan. Bicara jangan asal. Bahaya di mana? Racun itu jelas dilepaskan olehmu. Tadi Tuan Shan Kui menginjakku seperti gunung besar. Semprot parfum bela diri. Apa salah? Parfum apa bikin pusing? Aturan surga pasal 321. Siapapun yang terancam nyawa tak terhindar, dosanya diampuni. Kalian tidak hafal aturan ujian jadi dewa? Parfumku itu isinya semua ekstrak tumbuhan alami murni. Jenderal besar lemah daya tahan salahku. Kau ngeles banget. Tuan Muda, gadis ini bicara sembarangan. Kalau tidak dihukum hari ini, mana muka istana Shen Wei? Semua prajurit, bentuk formasi. Berani sekali kau atur aku.
Jangan ganggu orang istana Li Huo. Hari ini, siapa berani sentuh dia? Aku akan biarkan dia merasakan api membakar jiwa. Perintah Tuan Langit 9. Panggil roh biasa Ye Qingyao segera datang ke Istana Emas 9 Awan untuk diadili. Jangan sampai salah. Utusan dewa, ini cuma lelucon. Jangan repot Tuan Jiutie. Tuan Muda, Tianjun beri kabar, divisi takdir ada gangguan. Ini penting. Tuan Muda jangan bersulitku. Istana Emas 9 Langit ini langsung mengejutkan Mahkamah Agung. Zhou Tianjun adalah roh fana nekat ini yang pakai senjata racun iblis di lapangan latihan. Berniat membunuh jenderal ini. Sesuai hukum ilahi, segera hancurkan jiwanya untuk contoh. Jenderal Agang Chenyue hebat sekali. Aku lengah waspada, pingsan karena bau dunia fana. Berani kamu mengamuk di Istana Emas Cisya. Ni ada durhaka. Wani lindungi dia. Racun iblis masuk tubuh. Hamba berani bertanya. Apakah daya sihirmu berkurang? Tulang dewamu rusak. Dewaku sempurna. Racun tak berdaya. Tuan, tapi racun itu sangat menyengat. Membuatku... Jadi anda tidak terluka, cuma pingsan kena asap, kan? Kurang ajar. Aku Jenderal Penting Istana Langit. Hinaan publik jiwa fana rendahan ini pembunuhan. Mulia Tianjun, meski wanita ini belum lukai kekuatan Jenderal Langit, pakai senjata rahasia jahat serang pejabat surga tak bisa dibiarkan. Dewa tua, semakin bebas, tuduhan jangan asal. Siapa bilang begitu? Pasti senjata rahasia bisa membuat pelatih Shan Kui gila. Membuat Jenderal Agung pingsan seketika. Ini catatan penukaran Tianjun Ge. Itu bukan senjata rahasia. Itu zat anti karat senjata tekanan tinggi. Ngomong sembarangan lagi. Tuhan Langit, pagi ini pelayan Dewa lapangan latihan menyuruh saya mengangkut 500 senjata berat. Terjerus, hijau dan api. Sepanjang tahun, tertutup karat tebal. Dia rela beli cairan anti karat pakai uang sendiri untuk senjata surgawi. Kira siapa beli cairan anti karat pakai uang sendiri untuk senjata surgawi? Penggilan kerat, apa bikin orang menangis? Kisah Cenggu. Ditambahkan ekstrak teratai salju Tianshan pekat dan sari jauh laut api. Sangat mudah menguap. Saat itu, Tuan Shan Kui bersikeras mendekat mencium. Tidak sengaja hirup berlebihan jadi gila. Anda sendiri malah menejang ke dalam awan gas menguap itu. Aku tak pernah arahkan nozzle ke kamu, sama sekali. 强词夺理，你这是狡辩。Kamu jelas sengaja balas dendam. Pasal 742. Hukum Jiu Xiao jelas menyatakan, tanpa niat jahat subjektif, tidak menimbulkan kerugian daya sihir nyata. Kecelakaan ini disebabkan faktor pihak ketiga. Dewa tua, aku tidak punya niat jahat sama sekali. Gas menyebar karena Tuan Shan Kui menabraknya. Ini jelas kecelakaan kerja yang menyedihkan. Tianjun, gadis ini benar. Ini bakal sulit meyakinkan semua orang. Kalau tersebar, orang bilang Istana Shenwei sewenang-wenang. Tianjun, ini benar-benar konyol. Chenyue, kamu sebagai Datianjiang, bahkan tak tahan uap anti karat sedikit pun. Memang tidak sopan. Potongkan saja urusan ini. Hamba patuh. Tapi penghilang karat baunya terlalu menyengat. Hui ketemu tim semanik samsung. Hamba hadir. Orang yang mengikat lonceng harus melepasnya. Saya beri batas 3 hari. Bersihkan bau menyengat di Shan Kui. Kembalikan lapangan latihan jadi bersih. Kalau 3 hari lagi masih bau aneh, semua pahalamu dipotong habis di Istana Langit. User dari langit surga. Satu tidak. Tugas pasti selesai. Apa sih ini lagi? 3 hari lewat, bau pedas tubuh Shan Kui tak hilang walau dicuci air sungai langit. Yang mulia, bagaimana kalau aku luncurkan sabun mandi khusus lucu untuk langit surga? Berapa komde yang Tuan Shan Kui mau bayar? Racikan sabun penghilang bau industri kuat ketemu. Cuma 500 komde. Ding, peringatan sistem, saldo gongda, minus 250. Kamu overdraft, penukaran gagal. Sistem jelek. Sebelumnya tukar semprotan anti penyerang habiskan semua tabunganku. 3 hari. Bau Shan Kui yang perih di mata tak bisa hilang. Aku akan diusir oleh Jiu Tianjun. Ikut aku ke sini. Ini tidak. Kenapa tarik-tarik siang bolong? Tidak sopan. Yang mulia, apa yang hendak anda lakukan? Pakai seragam bangun. Fasa kamu serahkan orang itu. Menurutmu bagaimana? Yang mulia, kesetiaan saya pada Istana Api disaksikan matahari bulan. Papan bersih karat itu kecelakaan. Jangan serahkan saya jadi tumbal. Nyawaku yang rapuh tak sanggup menahan hukuman berat Istana Shenwei. Lepas. Tadi kamu lindungi aku. Anda penyelamat hidupku, pelita penunjuk jalanku. Apakah bintang baru yang baru bersinar di alam dewa ini akan padam begitu saja? Kalau ngomong sembarangan lagi, aku bakar kamu sekarang. Baik, Yang Mulia, perintah. Ambil ni. Mutiara apa? Mutiara malam. Bahkan tanda cinta. Ini manik anti racun. Hindari racun aja. Galak banget. Mutiara ini harta agung upeti naga laut timur. Bisa menyerap semua kabut racun dan bau aneh. Gunakan untuk lawan bau Shan Kui. Yang Mulia, saya malah bapa.
Aku cuma tidak ingin melihatmu diusir dari Istana Langit. Kamu bikin Istana Lihuo ikut malu. Kalau kau gagal laksanakan perintah Kaisar Jiuyan, aku tendangmu duluan ke Shuxiantai. Ayah yang mulia paling jaga gengsi. Saya jamin tugas selesai. Tek bikin malu Istana Lihuo. Selesaikan urusan ini dalam 3 hari. Mulut pedas hati lembut. Pangeran pemarah ini gampang sekali dibujuk. Terdeteksi campuran energi, spiritual paket dan bumbu kelas atas. Analisis materi selesai. Rumus menghasilkan aromaterapi pengusir roh jahat tingkat tinggi yang menyegarkan pikiran. Mengusir iblis batin, sangat manjur bagi dewa tinggi. Tupas suci. Tuan Chan Kui, bukan masalah. Dia jelas gunung emas yang bisa berjalan. Ekstrak bio aneh kemas jual. Para dewa istana Juxiao biasa minim nafsu. Kamu pasti belum pernah cium barang penyegar sekuat ini. So serap semua aroma tubuh Shan Kui buat jadi aroma terapi. Kita pasti kaya. Aku gak mau hidup lagi. Bau ini tak hilang dicuci. Tadi lewat istana Kaisya, semua peri kabur. Dia bahkan menghinaku kecoa dari jamban. Seluruh jalan kultivasiku hancur total. Kushima, kenapa nangis? Para peri kabur bukan apa-apa. Kalau bisa bikin mereka antre mohon padamu, itu baru hebat. Ketua Fana, berani datang sini. Omausan yang Pingsan, Jenderal Agung pingsan mau lukai. Aku bawa kamu ke Tianjun. Kalau aku mau mencelakai kamu, mana aku bantu hirup baunya? Tuan Shan Kui, kita bicara terus terang aja. Kamu mau tidak bikin semua dewa yang mengejekmu itu tutup mulut? Mau cari uang besar sekalian? Untung besar apa? Aku sekarang bahkan tidak berani keluar. Semua pahala bulan ini sudah dipotong habis. Aku bahkan tak bisa beli pakan bangau. Justru bionik di tubuhmu ini jadi pohon penghasil uang yang tak ada duanya. Aku tadi sudah pelajari saksama, meskipun bau di tubuhmu sangat menyengat. Tapi kalau dimurnikan, ini jadi pengharum tingkat tinggi pengusir roh jahat. Sumpah, kau bilang aromaterapi. Kira aku bodoh. Ya, ini terapi stimulasi terbalik. Bayangin pejabat dewa tinggi di Istana Langit. Mereka setiap hari menahan nafsu. Suka-suka bertapa ratusan tahun, lalu kesurupan. Kalau ada pengharum yang langsung menyegarkan pikiran dan menembus jiwa saat itu. Terus, di mana? Masa mereka mau bayar buat menderita? Mereka akan beli meskipun bangkrut. Tidak hanya itu. Kampu bahan menyengat dari pavilion harta langit dengan bau tubuh unikmu. Buat obat pertahanan diri eksklusif Juxiao, semprotan lada Shan Kui. Bayangin setiap peri perempuan punya 1 botol. Siapa yang berani remehkan kamu? Kamu jadi pelindung mereka semua. Saya nggak bisa, cuma orang kasar, cuma bisa latih pasukan. Jenderal Agung aja benci saya, katanya saya bawa malu istana Shenwei. Mana saya bisa dapat pahala pada pejabat dewa? Putra mahkota pemarah itu mulut tajam, tapi tak pernah remeh lemah. Orang kasar kenapa? Kalian sendiri malas latihan sampai pingsan, malah tuduh kita yang salah. Apa kamu mau seumur hidup jadi orang yang mudah ditindas? Mau meringkuk menangis di sini selamanya? Saya nggak mau. Aku juga mau berdiri terhormat di istana emas. Saya juga mau Jenderal Agung menghargai saya. Aku sediakan teknologi dan jalur penjualan, kamu sediakan bahan baku. Bagi untung 7-3, saya 7 kamu 3. Hancurkan prasangka mereka dengan pahala. Buat seluruh istana surga kagum padamu. Bagi 7-3, aku dapat 3 bagian. Berapa pahalanya? 10% cukup buat beli istana dewa pribadi dengan mata air suci. Mau nggak? Ya atau tidak? Okey, aku nurut kamu. Aku hajar pengejek dengan kebajikan. Meeting kontrak berlaku. Senang kerjasama, Direktur Shan Kui. Sekarang, ayo kita kumpulkan stok bahan baku pertama kita. Baik, aku. Kira mana lubang kotoran dunia fana bocor? Ternyata kalian berdua yang bikin keributan. Hei, Tuan Dan Yuanzi, kenapa datang? Kenapa aku di sini? Bau busuk ini sampai ke pavilion baikauku. Semua apelku hampir jadi rusak kena bau ini. Kehilangan dapat 8,000 merit. Aduh, ternyata Tuan Dan Yuanzi ketua baikau. Saya lama kagumi. Ini semua salah paham. Kami sedang jalankan proyek penghilang bau hebat. Sekalian berinovasi sedikit. Jangan coba dekat-dekat aku. Kamu Rofana Ye Qingyao yang suka bikin onar kan? Jiu Tianjun menyuruhmu menghilangkan bau aneh dalam 3 hari. Kamu tidak melakukannya. Masih di sini bareng preman bikin narkoba. Oh, dia bantu saya hisap bau. Kita mau bikin dupa wangi nanti. Dupa wangi? Hanya dengan bau najis begini. Ini benar-benar sangat konyol. Oh, penjaga, tangkap jiwa fana ini yang ganggu istana langit dan rusak pil herba. Bawa juga orang kasar bau busuk ini ke wilayah 9 langit sekalian. Tuan kan pejabat paling adil di surga. Menangkap orang harus ada bukti kan? Tuan bilang pil Tuan rusak. Siapa yang bisa bukti itu karena bau kita? Mungkin Anda saja kurang pas mengatur apinya. Berani! Ribuan tahun aku meramu pil. Tak mungkin salah bodoh. Bukti. Sempo ajoku adalah buktinya. Kalau kamu tak mau masuk alam surga, masih ada cara lain kok. Oh, apa pendapat yang mulia? Tuan mau damai diam. Sirah kematian Raja Belmoed Timur yang kau pegang. Jadi ganti rugi pilku yang hilang. Kalau tidak, hari ini tak ada yang bisa lindungimu. Bahkan Tuan Muda Istana Api Li datang pun. Jangan harap ingkari utang ini. 大人好算计啊，一张嘴就要吞了这东海至宝。您这算盘打的。 cari semua mutiara, anti racun dan resep yang dibawa jiwa fana ini untukku. Kalau berani melawan, langsung ikat dia pakai Zenshen Sword. Tuan Jiwa, kau sombong sekali.
Kamu mau rampau terang-terangan? Mutiara ini adalah pemberian langsung putra mahkota Istana Api Li. Kamu bahkan berani sentuh barang tuan muda. Merempak? Aku bertindak sesuai hukum. Sewenang-wenangnya Istana Api. Li tak bisa melebihi hukum surga. Jika bijak, serahkan manik anti racun dan resep. Aku bisa bicara baik di hadapan penguasa 9 langit agar kau terhindar dari siksaan jiwa api petir. Bertindak sesuai hukum. Bagus sekali. Xiao Xian tidak punya hobi lain. Dia paling suka membahas hukum. Jing, konsumsi 50 poin jasa. Hasilkan proyeksi palsu kontrak paten lintas rana. Tuan dan Yuanzi, mohon lihat dengan jelas. Ini surat lisensi paten alat pelindung kimia yang dicap emas Tianzhen Je. Alat pelindung kimia? Kata-kata kacau apa sih ini semua? Projek yang saya kembangkan bersama Tuan Shan Kui ini. Nama lengkapnya adalah cairan anti karat senjata tekanan tinggi dan semprot anti serang. Tidak masuk organ dalam. Tak lewat meridian. Murni pelindung iritan fisik kimia. Dilindungi eksklusif oleh perjanjian taruhan silang Tianzhen Ge. Konyol! Omong kosong! Asalkan benda yang menyegarkan fikiran dan mempengaruhi batin pejabat dewa, kamu harus tunduk pada wewenang Bai Cao Ge milikku. Segarkan pikiran, Tuan. Kalau anda pukul jari kaki sendiri dengan palu, juga bisa langsung segar pikirannya. Apa palu Istana Langit juga diatur pavilion Baikau anda? Kurang ajar! Kau berdalih curang, cari celah hukum Istana Langit. Benda kotor sepertimu tak pantas jadi artefak gaib. Tuan Tianzhen Je adalah industri yang langsung di bawahi Tuan Langit 9. Tertulis jelas di perjanjian paten ini. Aset non-pilobat tidak diatur Baikau Ge. Jika kamu keberatan dengan kontrak ini, anggap aturan Tianzhen Ge tidak berguna. Gimana kalau kita sekarang ke Istana Emas Jiu Xiao, minta Tianjun adili? Sekalian tanya dia. Sejak kapan tangan Bai Cao Ge masuk ke harta pribadi Tuan Langit? Bagus sekali. Saya ingin lihat berapa botol alat pelindung kimia ini bisa laku di Istana Langit. Jangan kira dengan dukungan Istana Li Huo, kamu bisa semena-mena di 9 langit. Ayo pergi. Resep didapat. Jangan biarkan dia besar. Kamu segera ke kediaman Shen Wei, temui Jenderal Besar Chen Yue. Katakan semprotan Fan Hun ganggu keamanan Istana Langit. Gabung dengan Shen Wei Fu. Blokir semua jalur penjualannya sepenuhnya. Aku akan buat dia tak jual sebotol pun. Lalu sujud serahkan manik anti racun. Hei, Qing Yao, nyalimu terlalu berani. Itu kepala utama Baikau Ge. Tapi kita memang punya kontrak Tianzhen Ge. Aku kok nggak tahu. Tentu saja dibuat dan diajukan saat itu juga. Sistem Tianzhen Je banyak celah mudah ditembas. Bakat Henik. Tuan muda, aku berani. Dia keras mulut lembut hati. Sudah dapat patron tepat? Dek, kamu gumam apa? Tahu Istua sudah pergi. Kita ngapain? Mulai! Dan Yuanzi si rubah tua takkan menyerah begitu saja. Pasti bawa bantuan halangi kita. Kepala pabrik Shangkui, kita harus sebelum mereka pakai taktik kotor. Buat semprotan anti gangguan pertama. Langsung luncurkan dan gebuk pasar langit atas. Itu apa? Kau tiba-tiba semua hilang. Baru kulihat. Perry mau pesan sebotol. Si licik tua dan Yuanzi gerakannya cepat banget. Istana Shen dan Pavilion Baikau bersama keluarkan perintah hukum. Produk kami dituduh menyebar sial, mengganggu keamanan Istana Surga, diblokir seluruh jaringan, dilarang beredar. Gawat. Semua tamat. Panglima Langit Shen Wei juga ikut campur. Adik Xing Yao, kita nggak bisa lawan mereka. Mereka itu dewa resmi di langit 9 tingkat. Mending kita menyerah aja. Aku balik membersihkan kandang kuda. Aku nggak mau pahala ini. Jangan sampai nyawa hilang. Shan Kui, kamu kira yang mereka blokir cuma botol semprotan bambu jelek ini? Terus, apa lagi? Kamu cuma benci aku bau. Mereka memblokirnya. Kami tak pantas punya hak bela diri. Kenapa pejabat dewa tinggi boleh pakai artifak sakti? Apakah para pelayan dewa rendahan yang ditindas cuma bisa diam? Kiki, itu aturan surga. Aturan orang dewasa. Mana bisa kita lawan? Hukum langit. Kalau aturan surga hanya lindungi para munafik. Aku bakal robek aturan surga ini. Kaget. Kenapa Baikau Ge blokir mendadak pengharum biasa? Ini bisa mencegah pelecehan pejabat dewa tingkat tinggi tertentu. Nyawa hamba di Warana tak berharga. Beli barang pelindung pun dihukum Istana Shen Wei. Bongkar kasus pelecehan dewa yang dulu ditutupi. Kamu gila. Kalau ketahuan Shen Wei Fu, kita masuk ke Zhak Xiantai. Lagi dinam koordinasian, coba kepahmikan ikut dah ya. Banas dinasti nanti, akses khususnya sangat tinggi. Tak ada yang berani cek IP. Aku bikin mereka bingung. Barang sampahmu itu sudah dilarang di seluruh jaringan. Serahkan resep dan manik anti racun sekarang. Aku bisa memohon ke Tuan Chen Yue untuk mengampuni nyawa Rofanamu. Serahkan resep. Guru Qingfeng, Pavilion Baikau kalian sombong sekali. Di depan umum, kalian bilang menjaga keamanan langit. Kalian diam-diam ingin rampas alat ajaib kami. Mau monopoli bisnis artefak Seniro 9 langit. Jangan omong kosong. Barang berbau, busukmu itu benar-benar memalukan. Istana Langit Suci tak boleh menampung makhluk kotor sepertimu. Melanggar. Izinkan saya bertanya. Beberapa hari lalu, Perilinga Istana Kaisya dihadang bintang mabuk di Taman Persik. Kurang ajar. Apakah Shen Wei Fu bertindak? Baikau Je beri pusaka pelindung. Berani sekali. Jiwa fana remeh sepertimu tak pantas berkomentar sembarangan. Kamu tantang wibawa langit. Aku anggotot. Kenapa pejabat dewa tinggi yang salah hanya disebut mabuk? Hamba dewa rendah beli semprotan lada lindungi diri dibilang ganggu tertib.
Hamba dewa rendah juga berhak aman. Aturan surga cuma lindungi agung. Abaikan nyawa kami! Kamu benar. Kami tidak terima. Barang ini tidak bau. Ini untuk lindungi semua orang. Nona, ya benar. Kenapa kami dilarang beli pewangi pelindung? Hak lindungi diri kami. Baik kau mau monopoli. Tak peduli nasib kita. Kemarin aku minta obat penyembuh luka. Mereka minta jasa setengah tahun dariku. Semua berontak! Diam kalian! Para pelayan dewa hina! Prajurit langit, tangkap roh fana penipu itu! Cepat cek forum anonim Tianjin seluruh langit protes blokir! Sudah juara 1 Jiu Xiaobang! Tuan Dewa, ternyata Istana Langit tidak hanya dikendalikan pavilion Baikal saja. Mata rakyat sangat tajam. Kalau berani sentuh aku, pintu gerbang Baikal J bakal dibanjiri surat komplain. Kamu penyihir jahat. Hasut pemberontakan. Tunggu saja. Peringatan emas. Itu Tuan Dewa Keadilan Shehao. Aturan surga catat. Pelanggar dikunci. Dalam setengah jam, popularitas Xian Wang menembus peringkat Jiu. Surga nyaris lumpuh. Kamu cuma roh fana. Tapi trikmu lumayan hebat. Yang Mulia Xuan Hao, hamba hanya memasang beberapa botol aromaterapi di Tianjin G. Sesepuh abadi Baikal J dan Shen Weifu bersikeras blokir. Saya seluruh jaringan. Saya tak punya pengaruh. Para pelayan abadi tidak tahan. Bicara adil untukku. Mana itu trikku? Omong kosong! Aromamu itu senjata rahasia kotor. Kemarin 2 pejabat dewa tingkat tinggi menghirupnya, langsung menangis terseduh-seduh. Energi kacau pingsan. Bapak, wanita ini melanggar hukum artefak sosial. Diam-diam buat energi bunuh aktif. Sangat mengacau tatanan surga. Hamba mohon Tuan segera sita semua resepnya dan masukkan dia ke penjara api petir. Sebagai peringatan. Jangka! Kamu berani tertawa! Shen Guanjuye, saya tertawakanmu selaku penegak hukum Istana Shen Wei. Kamu bahkan tak paham aturan surga. Aturan 7, Jilid 3 Jiu Xiao melarang energi serangan aktif. Permisi pejabat surgawi, jika semprotan ini ditaruh pelayan dewa di lengan, tidak dikeluarkan, bisa melukai orang. Kalau begitu, ia cuma benda mati. Hanya saat itu orang lain mendekat paksa. Pelayan tekan tombol, ia baru menyemprot. Ini pertahanan pasif. Aturan surga mana yang larang pertahanan pasif? Kau mengada-ada. Semprotanmu membuat pejabat dewa tinggi pingsan. Itu melukai orang. Melukai. Kalau begitu saya tanya Zuye, di mana kedua pejabat itu saat itu? Kenapa harus mendekat mencium aroma pelayan dewa rendah? Mereka cuma melakukan patroli rutin. Apakah patroli rutin perlu menempelkan wajah ke leher pelayan dewa? Tuan Dewa Pejabat, silakan lihat data ini. Sejak semprotanku diuji skala kecil di Istana Caixia, cuma 3 hari. Kasus gangguan peri turun 30% drastis. Kamu terus bilang saya mengacaukan tatanan hierarki. Apakah di mata Anda? Menjaga muka Istana Langit berarti merampas satu-satunya hak lindung diri para peri pelayan bawah. Biarkan mereka ditindas. Topi besar, perusak kedamaian surga. Harus saya atau Anda yang pakai? Tuan Xuan Hao, dengarkan omong kosong roh duniawi ini. Dia tereng-terengan menantang wibawa Shen Weifu. Suku. Aturan artefak Jiu Xiao puluhan ribu tahun. Ada definisi jelas untuk benda pertahanan pasif. Benda ini tak masuk meridian, tak rusak akar peri, efektif lindungi diri. Menutup sela keamanan. Tuan, ini sangat tidak boleh. Jangan buka presiden ini. Aku yang tangani perkara ini. Mana giliranmu campur? Ye Qingyou, semprotan anti pengganggumu kulegalkan hari ini. Tidak dilarang baik Cao Ji dan Shen Weifu. Tapi jika ada yang pakai barang ini, cari masalah sengaja, saya hukum kamu juga. Terima kasih Tuan Shen Hao, tegakkan keadilan. Tuan bijaksana. Dia benar-benar penguasa adil surga tertinggi. Fan Hang, jangan kira kamu bisa tenang tanpa khawatir. Karena Tuan Shen Hao dan Istana Li Huo mendukungmu. Kita lihat saja nanti. Manik Tuan Muda sangat ampuh, penuh keyakinan. Sekarang waktunya. Biarkan Istana Langit lihat apa itu pemasaran kelaparan. Tink. Semprotan anti serangan tekanan tinggi merek. Dingshan Kui 500 botol pertama rilis. Tink. Stok habis. 500 botol semuanya terjual ludes. Ting, poin jasa harian tembus 100,000, memicu izin pedagang tingkat 1, Istana Langit. Memecue alarm pemantauan dana aneh Kyukshaishen. Walah, 动静狗太大了。Kali ini kita sepertinya memancing vampir di kuil Dewa Kekayaan. Nona, kok kamu kayak baru disambar Dewa Petir gitu? Ada benda sakti di pinggangmu itu. Kenapa masih bocor cahaya? Bukan senjata sakti, cuma uangnya terlalu banyak. Hampir memanggil petugas pemeriksa Istana Dewa Kekayaan. Saja uang apa? Uang apa? Baik kau sudah bayar uang kita. 1, 10, 100, 1000, 100,000 pahala. Ya ampun! Aku sambut jalan 100 tahun, 500 tahun pun tak dapat segini. Nona,
Jujur aja sama aku. Apa kamu merampas tungku ramuan Lao Zun di Istana Doshuai? Independent Red Batungku, ini hasil kemampuan kita sendiri. 500 botol semprotan mereka. Semuanya ludes dalam 3 napas, Pak. 真全卖光！俺就说俺不臭，俺这是在保护大家。那些仙子们终于懂俺的好了。废话少说，按咱们之前签的契约，一成利润归你。Buka tokenmu. Tidak, tidak. Aku cuma kerjain hal sepele. Mana bisa ambil sebanyak ini? Ini benar-benar 10.000 jasa. Bisa tukar pil cuci sumsum. Aku tak terima. Jangan banyak omong. Aku Ye Qingyao berbisnis selalu tepati janji. Semua hakmu tak kurang sedikit pun. Kalau tolak, jangan ikut aku kerja lagi. Ini kebanyakan banget. Ambil saja, nanti banyak butuh uang. Nona, nyawamu mulai sekarang milikmu. Kalau kamu suruh ke timur, aku gak bakal pergi ke barat. Siapa berani ganggu kamu? Aku hantam dia sampai hancur. Kenapa aku mau nyawamu? Aku mau kau terus kerja untukku. Rencana mau jiwa hancur 7 hari telah berlalu. Aku selamat. Tuan muda, aku sudah pegang erat kaki kuatmu. Nanti kalau uangku cukup, aku jamin kamu aman. Dek, kamu gak apa-apa. Kok ngomong sendiri sih? Wajahmu merah banget. Belum pernah sebaik ini. 100.000 jasa dari Shan Kui baru permulaan. Peta bisnis kita baru saja membuka celah kecil. Terus kita mau ngapain? Lanjut buat semprotan. Aku sekarang ke bukit belakang kumpulkan bahan. Aku penuh semangat. Jangan, buru-buru. Alarm filtration terpicu. Kita terlalu mencolok sekarang. Bai Cao Ge dan Shen Weifu pasti mengawasi kita. Harus tingkatkan perangkat dulu. Kuasai penuh teknologi inti. Tidak ada untung tanpa risiko. Yang lama pergi, yang baru datang. Cepat upgrade. Terminal Tianzhen selesai ditingkatkan. Kurangi 50.000 poin jasa. Wah, tampilan ini mewah banget. Kita beli barang bagus apa? Batu api sejati, besi es, bahkan ruang Sumeru tingkat rendah. Bukan cuma buat semprotan. Gelang pertahanan, jubah samar, bahkan tameng pemantau serangan. Aku mau kuasai penuh pasar keamanan pelayan dewa tingkat bawah surga. Biar orang kolot baik kau Oge lihat apa serangan dimensi sejati. Okey, aku turuti semua maumu. Kenapa ini terjadi? Sistem rusak. Tyson Hall menyerang. Sangat berbahaya. Deteksi fluktuasi jiwa abnormal. Sambut cocok dengan Ye Hong. Lokasi kini di Menara Kunci Abadi Jiuxiao. Siapa Ye Hong? Nama ini terdengar akrab. Dia ayah dari ayah kandungku. Ayahmu bukan manusia biasa. Kenapa di tempat terlarang? Itu penjara binatang buas kuno dan dewa jatuh. Bahkan Jenderal Langit tak berani mendekat. Dia tidak mati. Dia malah di larangan langit. Ini kenapa sih? Menara pengunci dewa, itu tempat yang bahkan tidak bisa dimasuki jenderal besar. Tubuh jiwa manusia biasa yang aku punya sekarang pergi ke sana pasti mati. Dapat Gongde. Asalkan akses Tianjin ke, dinaikkan ke level tertinggi. Aku yakin bisa beli harta gaib Menara Suaxian. Lao Ye, bertahan! Kamu sedang memasak racun. Hidang pangeran sangat peka. Ini namanya sayap madu karamel. Ini hidangan perayaan khas kampung Xiaoxian. Hari ini aku dapat kabar gembira besar. Pangeran mau coba tidak? Makanan orang biasa tampak seperti racun mematikan. Kalau aku makan, mungkin besok aku akan mati di aula api jarak ini. Bos semudah happy day tak dapat api. Lebih baik biarkan aku coba racunnya dulu. 本座乃9天太子，岂能吃这种来历不明的污秽之物？拿走。可惜了，这可是小仙耗费了极品灵果熬制的秘制酱汁，外焦里嫩，甜而不腻。殿下没口福喽。 Aku mau lihat seberapa hebat racun buatanmu ini. Hanjiran tidak keracunan kan? Kyuk bagus. Lumayan bisa dimakan. Yang mulia, sabar sedikit dan paksa makan beberapa lagi. Hai kamu. Tangan yang mulia pegang pedang, bukan panah. Jangan. Mutiara anti racunku masih pamer di aula dewa. Kini enggan kerjakan tugas sepele ini. Mau lakukan, si kecil merasa sangat beruntung. Nanti masakan aula api jarak. Semua tugas kamu. Kalau aku lihat lagi minuman dewa hambar, parah kamu. 殿下，我是来打工的，不是来当厨娘的。而且扣太恶毒了吧？ Kenapa kamu tidak mau? Nona, cepat terima perintah. Ada masalah besar. Apa yang terjadi dengan semprotan anti serigala milikmu? Jenderal Jianyue kemarin memeriksa istana Kaixia. Dia disemprot very kaget pakai semprotan. Langsung pingsan. Sampai sekarang masih berbusa. 剑月星君，bukannya atasan tertinggi Fu Shenwei? Bicu sekali. Hal ini sudah sampai Tuan Jiu Tian. Dia marah besar dan perintahkanmu segera menghadap di istana Ling Xiao. Hanker, ini mau dihitung nanti. Tidak apa. Jun Shang bilang, Pak Aku biasa bisa bikin Xing Chun pingsan. Pasti senjata sakti langka. Otot itu di istana. Jika kau akan dihukum karena menipu raja. Cepat datang. Kalau aku kembalikan seluruh 100.000 jasa yang baru kuperoleh, masih sempat balik ke alam fana enggak? Gimana?
Pernah mau kembalikan jasa kabur semalam ke dunia fana? Refund! Jasa yang masuk saku Ye Qingyao. Bahkan Raja Langit datang pun tidak bisa mengambilnya. Ini bukan surat maut. Izin pribadi Tuan Jiutian. Menemani raja seperti menemani harimau, Tuan Jiutian menguasai 3 alam, pikirannya sulit ditebak, sedangkan kamu cuma roh fana. Ya sapi, Zhenyue Xianjun, sampai pingsan, kira bisa lolos utuh. Yang mulia Dewa Perang, tak paham hitungan pedagang. Kalau Tuan Jiutian ingin hukumku, kirim prajurit Shenwei tangkapku. Dia bahkan sengaja menyuruhku mempersembahkan harta di istana. Cara by cara. Yang dia mau bukan semprotan merica. Dia ingin kekuatan baru yang bisa menakuti Bai Chao Ge dan menekan Shen Wei Fu. Surga telah damai lama. Faksi-faksi saling terkait rumit. Jiutian Jun lebih haus hegemoni mutlak dari siapapun. Barangku bisa pingsankan Xian Jun lintas tingkat. Tepat mengenai ambisinya. Kamu berani manfaatkan rakus, Tuan Jiutian. Jiwamu hancur total. Saya rasa di Yuti, wajib kode. Apa yang ingin kamu tukarkan sampai repot begitu? Aku mau masuk menara Suoxian. Menara Suoxian terlarang. Penjara monster, purba dan durhaka. Kamu gila. Aku tidak gila. Aku baru tahu getaran jiwa ayahku. Ye Hong ada di dalam menara. Ini satu-satunya kesempatan saya mendekatinya. Yang mulia, berani bertaruh denganku? Tak pernah berjudi. Tapi kalau kau mati di istana emas Ling Xiao, siapa masak untuk istana Li Huo? Dah? Kamu harus bertahan ya. Terminal, Tianjin bukan mau deduksi puncak. Tukar 10 rumput juyo. 1 botol cairan petir 9 langit, katalis dunia sangat pekat. 3 bagian ekstra ikan herring kaleng. Volatilitas kimia modern ditambah daya dan bus ramuan dewa. Aku pasti bisa menembus perisai mereka. Salah. Penolakan energi spiritual terlalu kuat. Kita coba lagi. Biar saja. Nilai serang balik kurang. Gunakan bahan surgawi tersuci hantam benda panah terbusuk. Rumah Shen Wei ditugaskan usut kasus. Dengarkan para roh biasa. Perintah Xing Jun Zhenyue, cepat serahkan resep sempur iblis itu. Ikut kami ke Shen Wei Fu diadili. Berani pura mati, dobrak pintu. Kamu membantu istana Li Huo. Berani serang Xing Jun. Mau rebut teknologi inti. Mimpi! Banggar bitung ducu. Akan istana pukul terhampir lekar hana, makuri gustam hantu terkangka planting. Wah, yang mulia pangeran mahkota. Hamba tidak berani. Hanya ketua bintang Zhenyue. Pita merah yang dalam 3 nafas melanggar batas mati. Orang Li Huo Dian, bukan hak orang lain campuri. Pergi. Tahannya benar-benar tepat. Sayap ayam ke sia-sia. Celah sistem. Tabrak, kontras, aduh. Yang mulia, kode operasi kumbang kotak senja berhasil. Besok di istana Ling Xiao, aku... Baginda, wanita iblis fana ini menjebakku. Dia berani hina martabat kaisar, bawa air keruh. Tunas. Cuma jiwa fana biasa tanpa akar dewa. Barang apa yang bisa dia buat untuk lawan musuh? Apa ditipu tuanku pakai limbah dunia fana? General Zhenyue pasti kemarin lenggah. Jadi terkena tipuannya. Naga cepat, Flaprao ini tak boleh dipamer air keruh. Para dewa hanya hajar jiwa fana. Tentu tak paham ilmu dewa tinggi. Sotong kamu masih tahu diri. Cepat sujud dan akui kesalahanmu. Tapi goyang botol ini bisa sembuhkan semua kelalaian. Kalau dewa tidak buktiin saja di sini. Wah gadis lancang, mau uji gimana? Yang mulia, ucapan saja. Tidak cukup. Mohon izin Dewa Zhenyue, kasih benda uji. Jika tak seberkas aura terurai, aku rela hancur terima hukuman tipu raja. Setuju. Ini perisai cahaya tingkat dewa tinggi. Ada 3 formasi pengumpul energi. Kebal semua sihir. Aku pengen lihat barang rongsokanmu. Gimana bisa hancurkan harta dewaku? Oh. Makasih Xing Jun perisai. Para sakti. Dewa, perhatikan baik-baik. Perisai cahayaku mustahil. Ini aura kotor apa? Tolong! Aku yang dewa sejati merasakan jiwaku mau muntah. Aura pelindungku tidak bisa menahannya. Luar biasa. Senjata penembus pertahanan yang hebat. Bahkan kekuatan senjata tingkat Xuan bisa terkorosif seketika. Ini senjata legenda yang kucari. Ye Qingyao, kau mendapat jasa luar biasa. Dengan benda ini, pasukan surga pasti menaklukkan seluruh penjuru alam. Cepat serahkan resepnya. Aku tunjuk kau jadi kepala pavilion Tianjin. Beri 100,000 jasa. Jadi dewa. Kamu lancang banget. Oh, Raja meminta resepmu. Kau berani menyembunyikannya. Baginda, Xing Yao tidak minta jabatan dewa maupun pahala. Oh, lalu apa yang kau inginkan sampai susah payah datang ke istana emas Ling Xiao? Xing Yao hanya mau tukar resep ini dengan kabar Ye Hong.
Ye Hong, kehondangan dan bersenyum itu, yang asali dia darasudin. Yang Mulia, itu ayahku. Syarat Qingyao sangat sederhana. Buka akses tertinggi Departemen Takdir untukku mencari orang. Dan beri aku status dewa resmi. Terbebas dari tekanan aturan surga. 命李斯乃天庭重地，记载三界气运，岂容你一个凡魂染指？ Jisha, dia angku ancam wibawa surga. Benar-benar pantas mati. Hamba setuju. Mohon Paduka segera buang dia ke kehampaan demi wibawa langit. Wanita jahat, serahkan resep itu. Aku mungkin masih membiarkan tubuhmu utuh. Itu kan mayatku. Kata-kata bintang dewa seolah rumah wibawa surga bisa menghukumku langsung tanpa melewati Yang Mulia. Yang Mulia, hamba sama sekali tidak bermaksud begitu. Hamba hanya marah orang rendahan ini tidak tahu diri. Bintang dewa, jangan terburu-buru nyatakan kesetiaan dulu. Lihat apa? Kamu berani keluarkan itu? Rebek benar sepan. Jika Tuan Bintang maju selangkah lagi atau berteriak lebih kencang, tanganku akan bergetar. Semua botol pecah. Apa Jenderal mau istana harum 300 tahun? Kamu berani pakai benda najis di istana emas Ling Xiao? Yang Mulia, benda ini bernama senja kumbang kotoran. Biayanya sangat murah. Bisa dibuat dari bahan dunia manusia. Yang terpenting, ia tak butuh tenaga dewa. Istana langit lama damai. Faksi saling terjalin. Beberapa klan kuno mengandalkan artefak sakti pusaka. Sulit dikendalikan. Bahkan berani berpura taat pada perintah raja. Omong kosong, kamu menyindir siapa? Jika Yang Mulia masalkan benda ini ke pasukan baru setia, jiwa biasa bisa hancurkan perisai dewa. Tapi lihat di tiga alam ini. Harta karun mana yang bisa menahan serangan pasukan Yang Mulia? Kekuatan mana lagi yang berani tidak takluk di bawah wibawa surga? Tukar nama kosong dan hak cek orang demi hegemoniku abadi. Ye Qingyao, percunggalmu bahkan membuat kepala keuangan. Saya pun mengaku kalah. Tuanku, pikir masak-masak, gadis ini licik jahat. Hao, ikan lele hebat yang mengaduk air mati. Surga memang butuh darah baru. Yang Mulia. Saya setuju. Anugerahkan Ye Qingyao jabatan kepala pavilion Tianjin, pangkat 9. Setuju akses divisi minggu sekali. Terima kasih Yang Mulia atas restunya. Qingyao pasti akan sepenuh hati meracik ramuan yang cukup untuk anda. Aku santai. Urusan obat diawasi oleh istana Li Huo. Untukmu, lihat dulu syarat di surat hukum itu. Apa maksudnya ini? Rahasia langit biro ramalan mana bisa dibuka sembarang. Aku beri kamu status abadi, wewenang. Tapi istana langit tidak pelihara pemalas. Bertaruh. Raih 1 juta jasa 10 hari. Baik, ada batas waktu. Kalau kamu dapat 1 juta gongda di Tianjin Ji, kamu bebas masuk keluar. Kalau tidak cukup, Itu berarti kamu mengkhianati Yang Mulia. Status abadimu dicabut dan kamu dilemparkan ke jurang Juyuk. Tidak bisa bereinkarnasi selamanya. 1 juta jasa. Aku kerja keras jual semprotan anti serangan cuma dapat 100,000 10 hari 1 juta. Tugas ini tidak mungkin selesai. Aku lelah. Sidang selesai. Manusia biasa memang bodoh. Kira saja keuntungan dari Yang Mulia mudah didapat. 10 hari lagi, aku bunuhmu sendiri. 1 juta jasa. Batu ujian ini sudah membuat kepalamu luka berdarah, kan? Kepala pecah berdarah? Kamu meremehkan kemampuan bisnis modern mengumpulkan uang loh. Oh? Apa tipu daya kamu lagi? Karena faksi lama di surga sangat kaya. Biar aku tunjukkan pada mereka. Apa itu festival belanja 11-11? Yang Mulia, sudah siap jadi kapten penjagaku? Ini kawasan terlarang ramal nasib. Tanpa perintah segera mundur. Hari ini tak terima kasus sepela. Ini tanda tangan merah Tuan Jiuqian. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ternyata kepala Ye. Aku tidak mengenali dan menyinggungmu. Mau cek apa? Saya segera urus. Delta arsip penahanan Ye Hong. Semua catatan. Tak ada yang terlewat. Baik. Hamba akan segera mengambilnya. Kepala, untuk catatan Ye Hong, hanya tersisa gulungan rusak ini saja. Silakan lihat. Mulai pencocokan asal. 70% berkas hilang. Tanda tangan inti diubah paksa. Ini yang kamu bilang cuma tersisa 1. Kenapa alat Tianjin bisa akses data rahasia Departemen Takdir? Kenapa halaman ini dihapus? Siapa yang melakukannya? Berkas ini sudah begini saat tiba.
Aku cuma penjaga gerbang. Siapa berani tanya atasan? Perintah Kaisar Jiu Tian ada. Berani kamu bohong? Kau fikir Penatuan Agung tak bisa menindasnya? Ampun Tuan, bukan aku. Tinta hapus tanda tangan itu air beras Xuan Wu. Seluruh langit dewa. Hanya sana yang bisa memakainya. Yang mana? Yang membawa orang itu adalah Istana Shen Wei. Dia ditahan di sel rahasia mereka. Zheng Yue, ternyata benar dia. Kamu tadi mempermalukannya habis-habisan di Istana Emas Ling Xiao. Dia sekarang sangat ingin menguliti kau. Bahkan aku tidak usik dia. Dia lepaskan ayahku. Sudah tidak ada muka. Lihat siapa yang lebih tangguh. Tuan Ye, aku tak bilang apa pun. Jangan serahkan aku. Tutup mulutmu. Kejadian hari ini. Rahasiakan saja. Tuan Ye, tunggu sebentar. Jangan halang jalan. Ada apa? Xing Jun kami tiba-tiba tidak enak badan. Istirahat di ranjang. Tuan Bintang menghargai obat ajaib yang kamu berikan di aula emas tadi. Memerintahkan hamba datang. Panggil Tuan Ye ke Istana Shen Wei. Beri tempat duduk. Bahas obat. Dan kau istirahat ranjang. Tadi di aula emas bertenaga kan? Ken, sakitnya tepat sekali. Mohon jangan campur urusan Shen Wei. Xing Jun bilang, mohon Kepala Ye datang sendiri ke kediamannya. Taksi khusus. Kesi khusus. Kenapa? Kepala urus Ye bahkan tidak menghargai Tuan Xing Jun kami. Atau kamu sudah yakin penuh bisa memenangkan taruhan 1 juta jasa kebajikan itu? Tak butuh dukungan Shen Wei Fu. Kapten Keamanan, pesanan pertamaku harus kita bicarakan langsung ke sana. Kamu gila. Dia jelas mau bunuh mau bungkam. Tak bisa lawan Xing Jun siap. Tanpa masuk sarang harimau, tak mungkin dapat anak harimau. Ayahku ada di tangannya. Aku tak punya pilihan. Perk. Karena kamu mau bertaruh nyawa, aku akan menemanimu pergi. Yang mulia, Xing Jun cuma undang Kepala Ye. Aku sekarang pengawal khusus Tian Zhenzhi. Kemana dia pergi? Aku ikut. Jika kamu tidak setuju. Jenderal Badal, tunjukkan jalan. Saya ingin lihat enak yang disiapkan Xing Jun. Pejabat Ye telah tiba. Menurut perintah Istana Langit, pejabat Dewa Bawah yang merawat Dewa Tinggi harus melepas semua peralatan Dewa dan tidak boleh ada pengikut sama sekali. Pengikut? Kau memanggilku? Mohon ampun Yang Mulia. Ini aturan Shen Wei Fu. Xing Chu sengaja berpesan, jika kepala urusan Ye enggan masuk sendirian, biarlah. Hanya penjara pribadi itu sangat dingin lembab. Orang biasa marga Ye itu badannya tak begitu kuat. Kita tak akan sempat menunggu Tuan Ye dapat 1 juta pahala. Kamu mengancamku. Hari ini aku bakal kediaman Sewei. Siapa berani halang? Paduka, berhenti. Kamu tahu apa yang ada di dalam sana? Si tua itu, pasang jebakan maut. Coba, kamu berani masuk. Aku tahu jebakan. Tapi kalau aku nggak masuk, ayahku beneran bakal mati. Aku bisa bantu keluarkan dia. Lalu apa? Aku tanggung tuduhan serbu Shen Wei Fu lawan atasan. Xu Tianjun lagi bingung cari alasan hukummu. Kamu malah kasih bukti. Kamu cari mati. Cuma bermodal botol rusak di tanganmu. Zhen Yue sudah waspada. Kamu tak akan dapat buka sumbatnya. Siapa bilang aku mau pakai itu? Peng. Yang Mulia, tenang dulu. Saya pakai Zhen Yue Tianjiang karena sudah sakit. Bahan yang saya pinjam duluan dari Pavilion Tianjin. Obat paling kursus kuat darah besi melemat. Obat pelancar pencernaan. Gampangnya, ini obat pencahar super yang bikin dewa besar pun mencret sampai nyesel seumur hidup. Larut seketika kena air. Bukannya dia sakit, aku obati dia baik-baik. Jangan sampai kau terjebak. Kalau tidak keluar setelah lupa habis, aku hancurkan pintu ini. Tenang, belum tentu siapa yang rugi. Buka pintu, aku masuk merawatnya. 叶主事，请吧。 Kamu nggak sabar banget. Ya hentikan Mengtuk. Begitu. Formasi kunci naga aktif. Orang luar tak dengar suara apa pun di dalam. Orang di dalam juga tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Oh, bukankah Xing Jun sakit parah? Panggil aku merawatnya. Sudah mau mati masih keras kepala. Tuan Xing Jun sangat mulia. Dia takkan temui semut hina sepertimu. Kalau tak mau temui aku, buat apa repot bawa aku masuk? Tentu saja buat kamu menghilang tanpa jejak. Kejadian di aula emas bikinmu ke bintang penguasa jatuh. Kamu benar-benar pikir punya akses biro takdir bisa tahu ayahmu di mana? Dan ayahku. Kamu akan segera menemaninya. Setelah kamu lenyap, saya lapor ke atas. Tiwas terkena racun buatannya sendiri. Naskah ceritanya bagus. Sayang kalian lupa hitung satu hal. Kalian lupa, aku bukan cuma peracik obat. Aku juga penjual barang. Sok misterius. Tangkap dia. Terserah hidup mati. Tahan nafas! Aku, perutku kenapa? Perutku kenapa? Rasanya seperti tingkat simpul. Racun apa ini? Benar. Ini bukan racun. Ini obat pelancar pencernaan eksklusif Pavilion Tianjin. General, ini versi super pekat. Atasi semua yang membangkang. Kamu berani meracuni di kediaman Shen Wei? Aku bilang aku datang merawat pasien. Kalau kalian semua sakit, ya diobati sekalian. Sekarang katakan padaku, di mana Zhen Yue? Di mana ayahku? Jangan bermimpi. Nggak ngomong juga tidak apa-apa. Botol ini versi ekstra terkonsentrasi. Mau coba rasanya organ dalammu terkuras happy.
Kopala ye. Pukul anjing harus lihat tuannya dulu. Berani berbuat ulah di halamanku. Nali kamu memang tidak kecil. Xingjun akhirnya rela keluar. Aku kira kau sakit parah. Bahkan tak kuat bangun dari kasur. Mulutmu licin. Bukannya kamu bilang datang merawat orang sakit. Pergi ke belakang kediaman, rebus pil yusu milikku. Jadi masakan obat. Kalau ada sedikit kesalahan atau khasiat obat tidak tepat. Ayah manusiamu itu, biarkan selamanya di penjara rahasia. Kau penjarakan ayahku sendiri. Pergi atau tidak, semuanya tergantung pilihanmu. Untuk masakan obat Tuan Xing, aku pasti akan memasaknya dengan sepenuh hati. Suya, bergizi banget ya. Hari ini ku beri kamu puas-puas. Pencahar kuat tanpa warna dan rasa. Ditambah halusinogen khusus Tianjin Ge. 2 cara sekaligus. Bahkan dewa pun berlutut. Ini trik kaburmu. Obat bias untuk Dewa Agung yang turun ke dunia. Kamu jalan tanpa suara. Itu formasi kunci naga. Formasi sampai segitu, berani menghadang gue? Kalau gue enggak datang, mana bisa lihat muka kepala Ye yang ketar-ketir kayak maling ini? Jangan ngomong sinis. Mending cepat kipasin api itu. Kamu minta gue? Kipasin api ya? Ini kunci nyelamatin ayahku. Bidaki pil yusu terlalu pekat. Mudah bikin reaksi penolakan. Kalau dia merasakan rasanya gimana? Bodoh. AP biasa tak mungkin sempurna menggabungkan pil dewa dan racun. Minggir. Zat halusinasi ini ditambah bunga datura. Dosisnya kebanyakan jadi mudah terasa pahit. Pakak pahit. Lalu campur obat pencahar ke energi yusu itu. Tanganmu lihai banget, Pangeran. Sering banget lakuin hal kayak gini sebelumnya ya. Ucap satu kata lagi. Kurbas kau. Hebat sekali, Pangeran. Khasiat obat sudah tertutup sempurna. Bahkan Dewa Agung Lojin datang pun hanya akan mengira ini subtonik kualitas terbaik. Sempurna banget. Ini beneran kayak karya seni. Makasih ya, Kapten Satpam. Pergilah. Aku mengawasinya dari bayang. Kalau dia berani sentuhmu, kau bakal hand ke total istana Shenwei jadi puenju. Tenang. Dia sendiri yang akan membuat reruntuhan ini hari ini. Xingjun, Sup obatnya sudah matang. Kekuatan obat Yusui dan sudah teraktivasi penuh. Silakan Xingjun minum selagi hangat. Kamu penurut. Mana sombongmu tadi di halaman depan? Ayahku masih di tangan Xingjun. Qingyao tidak berani lancang. Saya hanya memohon Xingjun makan ramuan obat. Pulihkan Kaisar. Izinkan saya bertemu ayah. Kamu cukup tahu diri. Asalkan kamu patuh, serahkan resep rahasia Tianjin Ge. Aku tak akan menyulitkan manusia biasa. Aroma ini bahkan lebih murni daripada yang biasa aku konsumsi sehari-hari. Tampaknya keahlianmu meramu obat memang cukup hebat. Xingjun过奖. Aku akan minum obat. Mengenai ayahmu. Memang kamu taruh di dalam obat. Tidak ada apa-apa. Cuma bumbu kecil yang bikin Xingjun naik ke alam abadi. Draken, kamu berani meracuni aku? Xingjun, apa maksudmu? Ini Yusui dan yang Anda lihat sendiri. Direbus, obat makanan sangat berkhasiat. Takku berani tambah tetes air. Aku akan membunuhmu. Iblis Juyu yang lancang. Orni menyusup ke Shenwei Fu. Aku bakal kulitimu. Cepat datang! Xingjun kelelahan kesurupan! Apa yang Xingjun lakukan? Sepertinya dia sedang berkelahi dengan batu. Kalian masih bengong apa? Xingjun kerja siang malam menjaga istana langit. Sekarang dia penuh ilusi. Sedang bertarung dengan iblis paten. Jadi, mau kita jatuhkan Xingjun? Kalau tersebab, reputasi Shenwei Fu rusak. Jangan bergerak. Xingjun saat ini di masa kritis setelah tersesat kultivasi. Siapapun dianggap rekan iblis, dibunuh di tempat. Kalian punya berapa nyawa untuk ditebas Xingjun? Kepala Ye efek obatmu lebih ganas dari api kuli huo. Dia bahkan gigit batu. Giginya kuat banget. Ansong yang mulia atur panasnya tepat. Khasiat obat meresap sempurna. Ini kolaborasi kuat. Aku tidak ajarkan kamu memalukannya di muka umum. Siapa suruh dia ancam aku pakai ayahku? Terapi memalukan. Apa yang sedang terjadi di sini? Anda akhirnya sadar juga. Kau tadi hebat sekali. Mengira singa batu ini adalah iblis. Kamu hajar dia sendirian lama. Dewa yang memberi aku racun. Xingjun, hati-hati bicara. Makanan obat ini kau cek sendiri. Paksa aku buat. Saya cuma pejabat kecil. Mana bisa meracuni Jenderal Langit.
Kamu jelas menolak berobat sehingga penyakit makin parah. 还敢狡辩！Berani bantah, tangkap, eksekusi segera. Baik, kalian tidak bergerak. Aku sang jenderal, lakukan sendiri. Aduh, Tuan Bintang beri hormat begitu. Qing Yao tidak sanggup menerimanya. Kau single pencahar kekuatanku. Tambah zat, hallucinogen, dipadu serangan balik aura pil Yuswiden. Xing Jun, 12 jam ini, kau bahkan kalah dari manusia biasa. Kamu cari mati. Tuan Jenderal Langit sesuai pasal 321 aturan surga. Pejabat dewa yang tenaganya kacau segera dikurung istirahat. Jangan marah, nanti lukai tubuh sendiri. Kamu, sebaiknya istirahat baik-baik. Kamu. Aku tanya terakhir kali, di mana ayahku? Jangan harap tahu. Meski kultivasi rusak, aku lapor Tuan Jiu Tian hukummu. 宣威府 hebat sekali seleramu. Utusan pengawas Jiutian Pangeran Xuan Hao tiba. Zhen cepat sambut beliau sekarang juga. Masalah datang. Kenapa si munafik ini langsung tahu ada urusan? Tampaknya pertunjukan hari ini makin seru saja. Tianjiang Zhenyue siang bolong tutup rapat gerbang rumah, pasang formasi diam-diam. Cuma gila di halaman. Xuan Hao, jangan bersikap sarkas di sini. Wanita murahan, inilah yang meracuni saya. Yang mulia pengawas, hamba hanyalah roh biasa. Mana ada obat gaib yang bisa meracuni Jenderal Langit? Masih berani berdalih? Kamu itu. Hamba hanya diutus mengantar su penenang. Siapa sangka Xing Jun tiba-tiba menebas sembarangan. Dia bersikeras singa batu di halaman adalah iblis Jiu Yu, ingin membunuhku untuk bungkam. Stirakun. Zhen kau dewa agung mulia. Kamu bilang orang biasa bisa racunimu. Alasan ini terlalu tidak meyakinkan. Periksa dasar mangkuk, pasti ada racun. Yang mulia hanya punya energi murni Yusui dan tak ada reaksi racun. Mustahil, dia pasti curang. Saya Kepala ia bisa menangis seketika. Sayang sekali tidak main sandiwara di dunia fana. Hidup ini drama, semua akting. Tanpa Li Huo yang mulia yang menyempurnakan khasiat obat sepenuhnya, aku tidak bisa melanjutkan aktingku. Kamu masih ada nurani. Lihat dia seperti anjing tersesat. Lebih seru daripada langsung bakar kediaman Shen Wei. Xuan Hao, berani bela manusia biasa. Zhen kamu mengurung diri, bertingkah gila. Tidak pantas jadi jenderal surga. Permit. Sekarang kamu berani fitnah orang lain, sampaikan perintah lisan Tuan Jiu Tian. Zhen membuat penghalang sihir secara ilegal, melanggar aturan. Mulai hari ini dikurung di istana Shen Wei merenung 3 bulan. Tanpa perintah, dilarang keluar dari gerbang. Kamu jelas cari alasan balas dendam pribadi. Kalau kamu asalkan kamu masih bisa berdiri dengan stabil sekarang. Tutup pintunya. Semua orang asing segera tinggalkan rumah Shen Wei. Terima kasih, Jenderal Agung. Kalian kira dengan ini bisa menjatuhkanku? Mimpi saja. Kirim kabar ke perbatasan Tianhe. Suruh Jingge segera kembali ke surga. Katakan, ada orang yang ingin menghancurkan fondasi istana Shen Wei. Aku akan membalasnya 100 kali lipat. Kepala urus ye kagak. Tapi Zhenyue Tianjiang tuduh meracuni. Jaga aturan surgawi. Mohon ikut aku ke kantor inspektur sebentar. Ungkap jelas semua rahasia Tianzhen. Tuan Inspektur, hamba tadi ketakutan sampai nyaris kehilangan jiwa. Wah, aku bahkan tak bisa berdiri tegak. Bisa lain hari. Fu Yue, lulus. Bawa pergi. Xuan Hao, siapa yang beri kamu keberanian ganggu orang-orang di istana api liku? Yang mulia salah paham. Shen Yue menuduh dia meracuni. Saya cuma jalankan tugas rutin. Bawa dia kembali untuk diinterogasi. Tugas rutin? Orang-orang istana Lihu akan saya didik sendiri. Tidak usah kamu pura-pura berlagak di sini. Ingat!
Yang Mulia mau melindungi tersangka terang-terangan? Terus gimana? Kalau kamu tidak terima, silakan cabut pedangmu sekarang. Saya lagi pengen berantem nih. Karena Yang Mulia sendiri yang menjamin. Saya tentu percaya. Ayo kita pergi. Lian, kau berani bawa dia pergi. Aku takkan tinggal diam. Kamu orang tua bangka. Jaga saja nyawamu sendiri. Nggak pergi? Tunggu dia keluar traktir makan. Terima kasih Dewa Muda, selamatkanku. Yang Mulia, coba minuman khas dunia manusia. Hilangkan lelah dan hawa panas. Serius, ini racun apa lagi? Lihat, tak beracun. Hari ini tenaga berontakku habis semua. Butuh isi energi cepat. Rasanya aneh. Seperti ada serbuk jimat api petir di mulut. Terima kasih bantuannya hari ini. Kukira kamu akan salahkan aku bikin masalah besar tanpa izin. Jenderal Bonartek mau hukum saya nakal. Hukum apa? Komandu kau membisukannya. Yang Mulia tampaknya benci Jenue. Weja sok suci penuh moral, tapi sebenarnya serakah itu bikin aku muak. Orang tua kolot di Istana Langit selalu ngomongin aturan, tapi dibaliknya lakukan hal kotor. You lebih bau dari rawa Juyu. Jadi kamu bantu aku hari ini, bukan cuma karena perjanjian, tapi juga buat nyebelin dia. Setengah-setengah lah, tadi kamu bilang kamu pembangkang. Kebetulan. Surga, benci, doket. Tapi kamu wanita ini penuhnya jahat. Setidaknya jujur, jauh lebih enak dilihat daripada munafik. Tapi melawan tetap ada harganya. Jenue rugi besar hari ini. Dia pasti tidak akan tinggal diam. Ayahku masih di tangannya. Dia bisa cabut larangan mengusirku dari Istana Langit. Atau ancam nyawa ayahku. Gimana ya? Ye Qingyou, kamu anggap aku sudah mati ya? Bukan maksudku begitu. Dengar baik-baik. Selama aku ada, tidak ada yang bisa mengusirmu paksa hari ini. Zhenjue tidak bisa. Junju Tian juga tidak bisa. Semoga kerjasama kita lancar. Semoga kerjasama lancar. Perintah Tuhan Jiu Tian. Ular 9 kepala di perbatasan. Jiu Yu memecahkan segel, membawa bencana. Perintah khusus kepada Lian, Jenderal Muda Istana Api Li. Segera turun ke dunia basmi iblis jahat. Jangan salah. Herbeitism Jiu Yu adalah zona pertahanan Shen Wei Fu. Kenapa? Yang Mulia tenang. Shen Tero suka. Hanya Naming Li Huo Yang Mulia bisa melawan racun penghalang serangga 9 kepala. Yang ada darurat militer. Mohon Yang Mulia segera berangkat. Pensing harimau pergi. Aku harus pergi. Ini perintah militer. Akibat melanggarnya pun aku tak sanggup tangguh. Kamu pergi ke Jenue. Mereka ingin menjauhkanmu. Jangan tinggalkan Aula Li Huo. Pasang formasi pertahanan api Li level tertinggi. Siapa pun yang berani masuk paksa, langsung dibakar jadi abu. Tenang, aku nggak gampang mati. Pergi cepat dan kembali cepat. Tunggu aku kembali. Kamu manusia yang membuat ayahku dihukum tidak boleh keluar rumah. Lian tidak ada. Aku lihat siapa yang masih bisa lindungi kamu hari ini. Baru saja Mayor Jenderal Jiang pergi. Mayor Jenderal Jing langsung membawa orang menyerbu Istana Li. Taktik pengalihan ini terlalu terburu-buru. Jangan tekan aku pakai Lian. Kamu dituduh berkomplot dengan Juyu. Bawa dia untuk pemeriksaan rutin. Berhenti. Pemeriksaan rutin sampai datang ke Istana Api Li. Mayor Jenderal berpesan sebelum pergi. Tanpa perintah tertulisnya, tak ada yang boleh masuk ke sini. Berani ganggu aku hari ini. Nanti dia kembali. Api Istana Li Huo ini sepertinya bakal membakar papan nama Fu Shenwei milikmu. Menakutiku dengan Li Yan. Dia sekarang jauh di batas Juyu, tak bisa jaga diri meski pulang. Kamu cuma jiwa biasa. Masa dia berani perangi seluruh Istana Shenwei demi kamu? Ini segel api peninggalan Jenderal Dewa Muda. Siapa berani maju selangkah? Apakah zirah dewa kalian lebih keras dari panasnya api Nanming Liu Hua? Kamu tak mau jaga muka. Jenderal bantu. Formasi kunci jiwa. Tulangmu keras. Jiwa fana berani berulah di Istana Surga. Kau kira Li Yan lindungi seumur hidup? Kalau kamu berani bunuh aku hari ini saja. Atau aku masih hidup. Kamu terlalu beruntung. Tuan Jenderal Dewa. Set di kurung jiwa masih bisa melayang. Bukankah ini dibuat khusus untuk Istana Shenwei milikmu? Lihat baik-baik. Kau kenal aura di atas ini? Apa yang kamu lakukan pada kakekku? Rakhidutan Ye Hong. Sekarang dia di formasi penyuling jiwa tempat kurungan.
Cukup satu niatku. Formasi itu akan langsung aktif. Musibah tak kena keluarga. Kau Dewa Agung Surgawi. Seperangi pakai cara kotor lawan manusia biasa. Aturan dibuat yang kuat. Kamu bikin aku jenderal malu besar. Dihina, dikurung. Hutang ini pasti ada yang bayar. Kalau kamu ingin Ye Hong hancur rohnya di tempat pengurungan, silakan terus melawan. Aku tidak sabar lama. Beri kamu 3 tarikan. Napas keluar sendiri dari istana Apili. Kalau tidak, aku akan hancurkan giok ini sekarang. Stop. Tunggu aku kembali. Aduh. Aku ikut denganmu. Kamu tahu diri, ya? Ganji dia. Bawa dia ke biro penjara surga. Aku bakal tunjukin siapa tuan sejati di langit tinggi. Ayo! Lian, maaf, aku tak bisa menunggumu lagi. Nikmati sepuasnya. Berhadap ambang istana Apiai jauh lebih tinggi dari yang kamu kira. Tuan Tianjiang rela memasukkan perintah suci untuk memindahkan Jenderal Muda Dewa agar aku datang. Ini memang sangat hebat. Mulut tajam. Kuasai hukum surga. Tak butuh titah palsu. Pemberontakan perbatasan Jiuyu nyata. Lian memang menerima perintah menumpas pemberontakan. Kira dia bisa lindungimu selamanya. Karena anda menegakkan hukum adil. Lebih baik bawa aku ke istana Ling Xiao di hadapan Tuan Jiutian. Periksa aturan langit mana yang aku langgar sebagai tersangka. Kamu pikir aku tidak berani? Tentu saja kamu tidak berani. Kalau buktimu nyata. Luar aula Li Hua tadi, kau tak akan paksa aku pakai lempeng takdir kakekku. Jenderal Langit Shenwei. Semua perbuatan gelap ini, kalau terbongkar, muka tua kamu nggak malu ya? Kurang ajar. Cuma jiwa fana berani membangkang di hadapan jenderal ini. Kamu benar pikir dengan kekuatan Lian, kamu bisa berbuat semaumu di Istana Langit? Jenderal Surga cuma segini hebat. Kau mati. Kalau berani, hancurkan jiwaku. Kalau aku mati di sini hari ini, Lian pasti akan mengacak-acak seluruh rumah Shenwei begitu kembali. Apa? Tidak berani. Kamu pakai segala cara bawa aku sini demi resep rahasia Tianjiang kan? Dan mungkin aku jadi anjingmu untuk memantau Lian kan? Kau cukup cerdas. Kalau tahu tujuanku, seharusnya mengerti keadaan. Serahkan semua resep minuman dunia fana Tianjiang. Teteskan botol cairan penyebar roh ini ke Teh Lian. Setelah aku tidak hanya membiarkanmu pulang ke dunia fana, tapi memberimu anugerah. Karen Sanling, kamu ingin mencabut kultivasi Lian. Chen Yue, apa kau sudah tua sampai otakmu tidak berfungsi lagi? Kenapa bantu kamu, Hanang? Kau punya nyali yang keras. Tapi aku tidak tahu apakah kerabatmu di dunia fana juga sekeras kau. Rantai hukum tempat sunyi khusus menekan jiwa fana. Sakit ini tidak mematikan, tapi membuat orang tidak bisa hidup maupun mati dengan tenang. 你这个畜生！Lepas dia! Berani lawan aku! Serang kamu pantas. Sudah ku berikan kesempatan, kamu sendiri tak hargai. Ya. Apa maumu sebenarnya? Sangat mudah. Tuliskan resepnya. Ambil botol cairan penyebar roh ini kembali. Turuti kataku, kakekmu aman. Kalau aku tidak setuju, aku akan musnahkan dia sekarang juga! Berhenti! Aku setuju! Aku setuju! Kenapa harus menderita seperti ini? Aku di sini, kamu aman. Chen Yue, kau sebaiknya berdoa agar tidak pernah beri aku kesempatan bang. Bertata! Akulah penguasanya! Tulis! Ayah, ada masalah besar! Barrier istana, Li Hua meledak. Panik apa? Meledak pun tidak masalah. Lian jauh di perbatasan Jiuyu, tak akan sempat kembali. Segera bawa orang jaga ketat pintu penjara. Tanpa perintahku, bahkan lalat pun tidak boleh masuk. Pek! Ayah, orang fauna di dalam. Aku urus sendiri. Jangan campur. Jaga gerbang! Apa maksud Tuan Jatuh Langit ini? Bukannya minta aku tulis resep. Karena penghalang istana Li Hua rusak, berarti Lian punya cadangan. Tiada waktu. Tanda tangani ini. Saya dengan sukarela. Chen Yue. Lian basmi iblis. Tak ada yang lindungimu. Tanda tangani perjanjian ini. Lepaskan status dewa. Kini kamu tak lagi terikat pada istana api dan surga. Aku cuma manusia. Mana jadi dewa? Kamu jelas ingin putus hubunganku dengan Lian sepenuhnya. Bongkar maku sah di tengah jalan. Tanda tangan ini.
jiwa kakekmu kusisakan. Atau dia langsung masuk neraka. Kalau aku tanda tangani, kamu beneran lepaskannya. Kasih sayang orang biasa, sungguh bodoh sekali. Kamu gak berhak tawar menawar. Canda Tangani. Atau aku lenyapkan dia sekarang juga. Beri jawapan dalam 3 tarikan nafas. Jangan sentuh dia, aku tanda tangan. Bagus, kamu faham. Istana surga tetap tempat yang taat aturan. Akan percaya omong kosongmu? Janji dewa tua tak lebih berharga dari kertas bekas. Kamu berani menjebak kakekku. Hari ini aku akan hancurkan seluruh permainan biro penjaramu. Terdeteksi perubahan emosi Tuan Inang, muncul kontras ekstrim. Nilai keputusasaan permukaan 100%, kemauan melawan di dalam 5%, memenuhi syarat pemicu tersembunyi. Akses penukaran tingkat tertinggi Pavilion Permata Langit resmi dibuka. Pilih arah penukaran. Hai moseng sama? Lobi, jiwa kakekmu takkan bertahan lama. Tuan Jatuh Langit, menurut Anda, siapa yang menetapkan aturan langit ini? Apa mau ngawur kamu? Aturan buatan yang kuat, tapi membanting meja tak butuh aturan. Kau mencari mati. Karena kau tak peduli nyawa si tua itu, aku kabulkan maumu sekarang. Sistem terus hat tertinggi, perisai hukum tanpa beda. Pertukaran berhasil. Semua poin dasar dipotong. Formasi penyekat hukum terbuka. Apa yang kamu lakukan? Kamu jiwa fana. Mustahil. Aku sudah bilang, hari ini tak ada yang bakal tenang. Bukit hukum ni. Berapa banyak rahasia lagi di tubuhmu, manusia hina? Tak layak. Kamu tidak layak. Kau pikir hancurkan Xuan Guangjing, aku tak berdaya? Lihat jelas apa ini. Batu jiwa nyawa. Kakekmu ada di tanganku sekarang. Cukup aku jepit 2 jari. Dia bahkan tak berhak masuk siksa abadi. Langsung hancur lenyap. Sudah cukup. Cukup. Sadari kenyataan dan tanda tangani pengakuan dosa. Aku jamin kakekmu mati utuh. Tuan Jenderal Surga, tepati janji Anda. Kalau aku tanda, kau benar bebaskan kakekku. Tu, pemberian Gwen Stone ke semua inton dan mukul kuningat. Asalkan kamu patuh keluar Tianting, tak berhubungan lagi dengan Lian. Orang tua itu tentu bisa bertahan hidup di alam bawah. Tapi Lian tidak akan melepaskanmu. Kalau dia tahu kamu pakai kakekku paksa aku tanda tangani kontrak. Dia sekarang di perbatasan GUU. Dia tak bisa lindungi dirinya sendiri. Tunggu dia kembali. Kamu sudah lama jadi pendosa terbuang di kehampaan. Hitam di atas putih. Bukti tak terbantahkan. Dia tidak berdaya. Mendeteksi emosi Tuan yang stabil. Saluran penukaran pamungkas telah mengunci tak. Yakin ingin menghapus semua cadangan jasa untuk menukar cetak biru terlarang. Pastikan semuanya ditukar kepada pastikan semua ditukar. Masih ragu. Ternyata nyawa orang tua itu tidak berharga sama sekali di matamu ya. Aku tanda tangan. Jangan remah. Aku tanda tangan. Tolong jangan cubit. Orang biasa memang bodoh terbawa emosi. Kau ditakdirkan jadi bidak buangan papan catur surga. Cepat tulis. Ting, semua jasa dan poin telah dikurangi. Resep perbaikan pil api petir terlarang, cetak biru, pemurnian tingkat tinggi dan alat gempa mini telah dikirim semua ke ruang sistem. Aku sudah tanda tangani. Beri lencana jok. Pategak itu. Kapan aku pernah bilang kasih kamu sekarang? Kamu menipuku. Kau Jenderal Langit berani ingkar janji. Perang membolehkan tipu daya. Kamu nanti di pengasingan hampa. Aku akan suruh orang hantarkan giok ini untuk kuburanmu. Sini.